Saya sering di terminal, di apa, teman-teman sopir angkudes itu, angkudes Magelang Kaliangkri, Bandungan Kaliangkri itu kan banyak sekali teman saya. Itu juga yang perbincangan tentang permasalahan ini sudah sampai dari sana ya, luar biasa iya. Bahkan dari teman-teman yang biasanya genjreng-genjreng di pinggir-pinggir pos kampling itu sudah ada. Berarti ini sudah sangat untuk masyarakat ya, terus kira-kira gitu ya. Saya malah suka itu Pak. Iya. Malah senang banget ini kaitannya dengan nasab, bahwa nasab Alawi ini tidak nyambung dengan Rasulullah itu saya harus kontrol tenang. Malah yang sangat perlu kita pikirkan bersama tentang kedaulatan ini, tentang pemalsuan makam ini. Termasuk sejarah ya? Iya, pemalsuan sejarah. Aktor intelektual yang kita tahu lah siapa dia. Mungkin kalau kita pakai sepeda motor platnya G kan. Tentang pernasapan itu walaupun kaya-kaya leleh-lueh, kalau saya itu leleh-lueh, tapi mereka yang menyampaikan itu pasti mempunyai tujuan yang sangat besar sekali. Pedesen tadi sebenarnya. Cara wong Jawa ini katuranggan iki ketok lho. Katurangane ketok. Nek cara bahasa konco-konco itu di jalanan ambune iki ketok. Betul. Iya. Sing penting gede. Gede-gedean gede. Tarik kok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Sidul Magelang. Kali ini luar biasa sekali. Saya ada kedatangan tamu dari Atrasani. Atrasani. Ini Gus Taufik, tapi bukan Taufik Asegaf ya. Ini Gus Taufik Atrasani, Trasan Bandungan Magelang. Selamat malam Gus Taufik, sehat? Alhamdulillah, sehat betul. Ya, baik. Ini kita ingin dalam kesempatan hari ini untuk bersama-sama. Ini kan hampir Agustusan, Mas. Ya, hampir Agustus ini, akhir-akhir Juli ini kita akan berada pada momen yang luar biasa, sangat untuk istimewa bagi bangsa Indonesia, untuk bagaimana kita satu mensyukuri nikmat kemerdekaan, juga yang kedua tentu cara bersyukur kita harus bagaimana. Ini yang nanti akan kita bicarakan sesuai dengan apa yang ada di depan ini, merah putih. Sang-sangka kita ini bersama. Ini saya satu dengan satu ini ya. Gini Pak Gus Taufik, akhir-akhir ini juga banyak di media yang kita bisa lihat, di YouTube, di Instagram, juga di TikTok, banyak sekali rasa-rasanya atau mereka menarasikan bahwa keadaan Indonesia ini, khususnya pada yang tema kita, nasionalisme, kedaulatan kebangsaan kita, ini kok sepertinya ada yang kurang beres nih. Maksud mesti ini ya, adanya polemik nasab. Ini merupakan polemik apa memang sudah parah sih sebenarnya menurut Mas Taufik? Dan nanti saya akan minta penjelasan, ya tentu perspektif kita orang kampung sajalah, ya, yang datar-datar, yang ala orang kampung kita sajalah, ala Magelangan, ya apa yang bisa kita cermati di area Magelangan. Nah itu yang pertama, dan nanti boleh Mas Taufik atau Gus Taufik ini bisa mengemukakan apa yang menurut pendapat Mas Taufik dirasa. Menurut panjenengan, apa sih pendapat panjenengan tentang tesis Kiai Imad?
menurut panjenengan secara pribadi itu bagaimana? Tesis itu menjadikan seperti apa, atau bagaimana, biasa-biasa saja atau sesuatu yang besar, atau bagaimana menurut Gus Taufik ini, kira-kira begitu? Monggo Gus Taufik. Terima kasih Pak Atul atas waktunya. Alhamdulillah saya malam ini bisa sowan jenengan. Sebelum saya lanjutkan, perlu diketahui tadi jenengan menyebut saya itu gasgus. Sebenarnya saya itu bukan Gus. Ketika nanti kok saya terus mengakui Gus dan bagaimana atau putra kiai, nanti repot. Repotnya gimana? Repotnya kalau ditanya silsilahnya saya tidak tahu. mulai ini. Ya. Jadi dengan tema kita ini sebagai bangsa Indonesia. Sebentar, persis saya itu banyak teman-teman manggil saya Den. Ini juga karena saya mungkin kayak ini ya, karena saya suka itu kan dengan apa ini udeng, terus pakaian ala Jogjanan lah, karena saya kan lama di Jogja. Saya kuliah di Jogja 15 tahun tapi S1 cuma. Kacau ya silakan Gus Taufik ya, tapi saya tetap manggil Gus. Cuman kebetulan teman-teman saya itu sering komunikasi banyak yang Gus, jadi saya ketularan Gus. Alhamdulillah ya. Volume agak dikeraskan dah. Kaitan dengan tadi yang jenengan sampaikan itu, saya sangat tentang kemerdekaan itu ya, dari NKRI harga mati atau kemerdekaan Indonesia itu memang saya sendiri, saya tidak mengakui saya sebagai Gus dan juga tidak putra kiai, tapi saya terpanggil sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia yang terpanggil dengan ramainya pernasapan ini. Dari sisi kebangsaan. Dari sisi kebangsaan saya memang selaku warga negara biasa ya, sebagai orang kampung lah kayak kita ya. Sebagai orang kampung saya terpanggil. Sebenarnya kalau disebut polemik ini, kalau menurut saya pribadi itu bukan polemik, Pak. Justru membuka cakrawala kita. Sebagai orang kampung sebagai orang kampung itu malah terpanggil. Dulunya tidak tahu, tidak menggagas bahasanya, terus kita menjadi gagas kan gitu. Saya sering di terminal, di teman-teman sopir angkudes itu, angkudes Magelang, Bandungan Kaliangkri itu kan banyak sekali teman saya. Itu juga yang perbincangan tentang permasalahan ini sudah sampai dasar ya, luar biasa. Terus bahkan dari teman-teman yang biasanya genjreng-genjreng di pinggir-pinggir pos kampling itu sudah ada. Berarti ini sudah sangat untuk masyarakat ya. Terus kira-kira gitu ya. Saya malah suka itu, Pak. Iya. Malah seneng banget itu. Karena membuka cakrawala kita dalam berpikir. Ya memang membuka itu kan, kalau pertama kali membuka ya pastinya tidak langsung bisa kan, ketika kita membuka. Mungkin ada suara juga kalau misalnya setelah pintu ya tidak pernah dibuka, terus dibuka ada suara kadang suara berisik lah, selotnya kan, eselnya itu saya kira sudah biasa. Kadang pintunya rodo anjlok medus itu sudah diangkat di sini. Lama nggak kebuka sih. Jadi memang itu hal biasa lah, ada macam-macam itu. Tapi pada intinya kita malah senang dengan adanya rame-rame pernasapan ini, supaya masyarakat Indonesia itu tahu, memang sudah istilahnya menjadi konsumsi publik ya. Tidak hanya kalangan-kalangan orang yang mempunyai nasab sing porem, tapi kita harus tahu juga, kita sebagai warga Indonesia, terus kita jangan sampai tidak tahu sejarah. Tidak tahu sejarah, sehingga ketika tidak tahu sejarah, teko nompo anane saiki sejarah kaya ngene, padahal sejarah yang aslinya tidak seperti itu. Jangan sampai
Oke. Terus Anda melihat kenapa nasab kok dihubungkan dengan kebangsaan dengan nasionalisme tadi di sebelah mananya? Kira-kira begitu. Ya kaitannya sangat erat sekali Om. Karena apa ya? Indonesia itu berdiri sebelum adanya Indonesia. Itu diduduki atau Indonesia itu banyak sekali ulama-ulamanya. Yang mana notabene-nya ulama-ulama ketika itu keturunan Wali Songo mungkin ya yang banyak itu semua, kalau Wali Songo itu kan dzurriyyah Nabi. Lah berawal dari dzurriyyah Nabi itu dengan semangat para Wali Songo dan dzurriyyah-dzurriyyahnya sehingga terwujudlah bangsa Indonesia itu. Kalau itu menurut pandangan saya. Oke. Berarti panjenengan artinya nasionalisme itu terinspirasi atau kita cinta tanah air ini ya dari awal, dari era Majapahit ya. Bahkan tidak cuma era Majapahit, tapi mungkin Singosari, Kertanegara itu yang ngiris kupingnya orang Cina itu loh. Itu kan ada cerita seperti itu. Itu kan karena nasionalismenya. Artinya nasionalisme dalam tanda kutip ya dulu ya ketika itu ya di Singosari tentunya. Terus Gajah Mada tentang Sumpah Palapanya itu kan karena nasionalismenya. Artinya rasa cinta kepada negeri kita sendiri. Terus kemudian ada nanti setelah Majapahit diteruskan Demak Bintoro, era para Wali Songo yang kita tahu kan itu sekitar abad 15-an kan itu. Terus setelah itu terus turun-temurun sampai pada Pajang, ya kan? Pajang terus nanti pada 16 itu Sultan Agung. Sultan Agung juga kalau kita lihat di film itu luar biasa Mas. Artinya betapa hebatnya si Sultan Agung itu untuk mempertahankan mencintai tanah air. Kemudian diajak kerjasama dengan Belanda saja waktu itu nggak mau Mas. Sehingga ada cerita bahwa Sultan Agung menyerang Batavia itu, yang pada akhirnya pun, walaupun akhirnya Sultan Agung kalah dalam tanda kutip ya, itu, tapi dari yang kita bisa rekam cerita-cerita dari sejarah itu dari Kertanegara sampai dengan Sultan Agung, begitu menolaknya dengan kaum penjajah itu. Kalau bahasa Sunan Kalijaga, kaum meleca. Meleca itu kaum paling rendah sendiri tingkatan kastanya ya, kaum penjajah dan andai-andainya itu. Nah ini menarik sekali. Nah terus menurut jenengan apa betul? Nah, kalau soal nasab menurut jenengan bagaimana? Sekarang ini kan masalahnya Kiai Imaduddin itu katanya Pak Alawi itu tidak tersambung pada Nabi. Tapi di sisi lain RA Robitoh Alawiyah mengakui bahwa dia menggebu-gebu sepertinya ingin banget diakui oleh semua warga negara Indonesia ini sebagai durian Nabi. Apa menurut jenengan? Kalau kita mengikuti rame-ramenya nasab ini dari awal Pak ya. Dari media sosial dari ya. Media sosial dari awal mungkin ya tanggapan masyarakat tidak seperti halnya masyarakat yang baru saja memahami tentang nasaban. Ya. Saya sendiri dulu itu pertama kali ya mungkin 2 tahunan atau 1 tahun setengah itu melihat pidatonya Kiai Imam langsung tentang kaitannya dengan nasab, bahwa nasab Pak Alawi ini tidak nyambung dengan Rasulullah, itu saya langsung kok kendel teman. Artinya menungso ngendi seperti itu Pak. Iya awalnya ya. Iya. Awalnya oke. Itu. Tapi setelah saya mengikuti terus siang malam saya mengikuti Pak. Iya. Notifikasinya saya hidupkan. Iya. Berita-berita tentang pernasaban itu saya ikuti terus sampai. Berarti berawal dari penasaran ya? Iya, penasaran pertama kali. Terus saya itu pertama kali, ya saya sebenarnya kan termasuk bisa dikatakan muhibin ya.
Iya. Karena teman-teman saya itu di pondok saya, pondok pesantren Langitan itu banyak juga yang ditarik. Bahkan mungkin dulu itu kalau saya itu tidak cara basa Jawa ini ndang-ndang di kon ngewangi di pondok pesantrennya Abah Ki Asyuri itu saya sudah sampai di awah kop sana. Ditarik ya? Iya ditarik. Diselamatkan atau sial ini Mas? Oke. Jadi banyak teman saya yang ada di Yaman itu banyak sekali. Tapi saya tidak masalah karena kalau menurut saya pribadi tentang kaitannya dengan pernasapan ini adalah suatu khasanah keilmuan juga. Artinya gini, kita juga harus milah-milah kan gitu ya. Iya. Karena saya pahami dari penuturan Kiai Imad itu munculnya penelitian dari Kiai Imad itu kan karena ada oknum beberapa habaib yang nyuwun sewu ngaku butuh Kiai Nabi, tapi dilihat dari tingkah lakunya itu jauh dari panggang, jauh panggang daripada api kan gitu. Sering sekali ya Iya. Sering melihat saya. Ya itu kan enggak kan seperti itu sehingga Kiai Imad semakin menggebu-gebu ingin meneruskan tentang kajian. Oke Gus, gini Gus, oke, kita pada poinnya. Jenengan ada mengikuti itu karena jenengan tertarik bahwa Pak Alawi itu tidak tersambung oleh Kanjeng Nabi atau mungkin ada akses lain, Gus? Karena yang diperbuat oleh oknum itu membuat jenengan tadi yang memang miris tentang kenegaraan atau ke cinta tanah air itu atau gimana? Atau mempermasalahkan nasabnya atau mempermasalahkan apanya ini kira-kira? Kalau saya sendiri sebenarnya tentang nasab itu enggak begitu mempermasalahkan, apalagi saya sudah nggak punya nasab kan gitu Pak. Ya artinya mereka mau bernasab siapa, guys? Kuno-kuno wae kan gitu. Iya. Tapi Terus kalau saya itu satu ya kaitannya dengan Kanjeng Nabi. Ya. Ini kan sangat penting sekali. Kanjeng Nabi ini semua orang Islam pasti ingin syafaatnya kan gitu. Dari sudut pandang Kiai Imad niku adanya kajian itu kan ingin melindungi nasab Nabi kan gitu ya, dari orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah dengan latar belakang senengane sakarpe dhewe tapi kok ngaku dadi zuriyah. Yo cara kasarane buktine endi kan gitu. Padahal yang zuriyah asli malah nggak ngaku-ngaku. Lah biasa. Nek asli ki ora pamer wong asli kan. Kira-kira gitu ya. Kita punya merek baju yang bagus itu nggak usah dipamer-pamer, itu wis ketok ya. Iya. Kalau capnya nggak usah di muka sini. Nggak usah dilihat. Mek aneh gitu. Iya. Terus sepeda motor itu ngene wah ini ada bahasanya Kiai Nuril itu. Kiai Nuril itu saya tertarik. Enggak mungkin. Ayam itu menggonggong gitu. Kira-kira gitu Mas. Mungkin enggak ayam itu menggonggong, enggak mungkin lah. Kalau menggonggong mesti ya yang punya gonggongan itu kan gitu. Oke, bagaimana kalau kita kaitkan dengan tadi nasionalisme, apakah terancam nasionalisme kita ini gitu loh, dengan adanya polemik nasab itu tadi ada kaitannya ini? Wah ya sangat erat sekali gitu. Misalnya kita tidak usah jauh-jauh melihat tentang sejarah-sejarah, tapi ketika kita melihat Nyuwun Sewu dari beberapa oknum habaib yang sering pidato, Nyuwun Sewu tulisannya itu seperti itulah. Ya. Gitu, seperti itu tulisannya pokoknya jorok ya, jorok katakan jorok. Presiden ya dinya, Pancasila dinya. Kita tahu Pancasila itu kan produk ulama juga. Ulama yang mana notabene-nya itu coro keturunan ini zuriyah Nabi. Dan silsilahnya cetha. Berarti kan Nyuwun Sewu ketika produknya ulama ini diinjak-injak, kita kan juga tidak terima. Katakanlah jenengan yang biasanya membuat tahu susur,
Ya terus tahu susur itu saya minta tapi tidak saya makan. Tak ide-ide di depan jenengan. Kira-kira jenengan itu yang sakit bukan tahunya ya. gitu. Orang yang buat ya, atau yang kasih ya. Kira-kira kan seperti itu. Jadi produk Pancasila itu ketika Pancasila itu dinyek, gitu. Oke. Ketika Pancasila itu dinyek, yang membuat Pancasila saya yakin ketika beliau-beliaunya masih hidup mesti sering kan. Oke, tapi banyak juga ya yang mengatakan bahwa ini ada, saya mencatat juga ini, kita tahu bahwa Pak Agus Sunyoto ya, Pak Agus Sunyoto ini kan pakar sejarah dari NU, kalau nggak salah gitu, Ketua Les Bumi. Nah ini mengatakan bahwa sekitar tahun 17 itu adanya parasite, 1790-an lah, era awal-awal. Memang sebelumnya, artinya setelah para Wali Songo gitu. Kalau Wali Songo kan kita tahu 15, artinya 15 abad, abad ke-15 lah. Nah terus ini yang hari ini atau yang bisa kita rekam untuk hampir-hampir kemerdekaan sudah ada penjajahan itu. Karena penjajah itu kan kalau tidak salah 162 itu adanya VOC itu. Artinya kan sekitar itu sampai ke daerah Manado dan sebagainya. Ini mengatakan bahwa 1790-an itu ada geger di Hijaz. Ya. Hijaz itu kan kalau hari ini ya Mekah Madinah lah area itu. Itu kemudian para sayyid atau keturunan Nabi itu banyak yang dibunuh oleh kaum Wahabi katanya begitu. Pak Agus Sunyoto mengatakan seperti itu. Kemudian banyak yang melarikan diri ke sini. Waktu itu membonceng atau pakai perahunya Belanda, karena memang yang lalu lalang di sini kan Belanda, Inggris, ya VOC itu. Gitu. Tapi sampai hari ini banyak juga dipelintir, Pak. Nah, ini kan generasi pertama ya, yang memang benar-benar keturunan Kanjeng Nabi. Generasi yang kedua itu bukan dari keturunan Kanjeng Nabi menurut Pak Agus Sunyoto itu, yaitu bawaan memang buatan atau yang didatangkan oleh Belanda. Artinya yang pertama tadi 1790 itu memang orang melarikan diri, yang 18 itu orang 1832 orang yang memang didatangkan oleh Belanda dari Tarim, dari Yaman. Nah, menurut jenengan tadi ya, kaitan dengan kemerdekaan, kaitan dengan kedaulatan kita, kita terancam? Ya saya tanyakan itu. Dengan adanya polemik nasab itu, adanya pemalsuan, katanya kan ada pemalsuan makam Sumodiningrat, adanya pemalsuan makamnya Mbah Malik, kita tahu gitu. Sampai hari ini juga Sunan Ampel, di area Sunan Ampel, Sunan Bonang itu kan sudah banyak makam-makam Habib itu yang katanya palsu gitu. Nah, menurut jenengan sejauh mana tentang ini dengan kedaulatan NKRI itu? Ya, malah justru yang perlu perlu kita pertahankan atau yang perlu kita dalami, kita serius itu tentang pemalsuan nasab itu, pemalsuan makam-makam itu, Pak. Dengan adanya pemalsuan makam-makam ini malah nanti bisa sangat mengancam kedaulatan negara Indonesia. Misalnya Kalau cuma nasab, nyantol nasab, saya kira tidak begitu pengaruh ya. urusan mereka. Iya, urusan mereka. Mau candolkan di mana terserah aja. Kalau ngaku durian Nabi, kono tanggung jawab diri kan seperti itu. Iya. Kalau sebenarnya sepintas seperti itu ya. Iya. Malah yang sangat perlu kita pikirkan bersama Iya. tentang kedaulatan ini, tentang pemalsuan makam ini. Termasuk sejarah ya. Iya, pemalsuan sejarah. Kalau kita melihat ramainya Palestina seperti itu ya, kisruhnya Palestina seperti itu, kalau saya baca-baca di link-link berita-berita media itu kan, sebelum itu jauh berapa ratus tahun itu kan banyak sekali orang-orang Yahudi itu yang memasukkan nasab, memasukkan makam. Bahkan saya pernah melihat di berita itu ada sekitar
300 atau 33.000 makam itu yang difalsafkan di atas namakan orang Yahudi, sehingga sekarang anak-anak di Palestina itu tidak tahu bahwa itu makam palsu. Tahunya ya makam yang aslinya. Iya. Bahkan ada sebenarnya itu adalah ulama-ulama Palestina, tapi terus di atas namakan rahib-rahib Yahudi. Berarti sama ya, sama dengan misalnya Sumo Diningrat, terus Hasan bin Toha bin Yahya, kira-kira itu. Ya, padahal asli Sumo Diningrat itu adalah, kalau kita baca, dan saya punya itu punya teman ke Kanjingan itu, Sumo Diningrat itu anaknya Jayaningrat yang ada di Germame Salam kita itu Magelang. Ya. Kalau misalnya Sumo Diningrat itu ke Hasan bin Toha, berarti Jayaningrat Toha. Jadi lucu kan gitu. Ini gimana ini ya? Kan kacau, Pak. Kacau. Sejarahnya di Rangka Ruang. Terus termasuk juga saya juga dengar di media juga memalsukan sejarah berdirinya NU. Nah, sama kacau mana itu. Kalau menurut jenengan bagaimana ini? Hal-hal ini harus bagi. Kalau kemarin kita lihat podcastnya Bang Haji Roma itu ada by design. Ini menarik, Mas. Jadi pemakaman palsu, pencangkokan nasab, terus pengalihan tokoh Mataram Islam menjadi Pak Alawi. Kata Bang Roma kemarin kan by design. Ada otaknya, ada dalamnya, ada apa istilahnya? Aktor intelektualnya. Yang kita tahulah siapa dia. Mungkin kalau kita pakai sepeda motor platnya G gitu. Kira-kira gitu ya. Ya kalau orangnya sudah sangat paham lah. Sudah sangat paham. Kira-kira begitu. Kalau bukan dia siapa lagi gitu. Terus ini ramai sekali yang seperti itu. Saya sependapat juga. Saya dari dulu memang Mas, saya lebih tertarik pada akibat ekses yang ditimbulkan dari kedaulatan NKRI. Kalau saya seperti jenengan ini. Kalau soal nasab, misalnya jenengan mau nyantolkan ke mbah saya pun tidak masalah, Mas. Monggo aja cantolkan. Jenengan buat silsilah ke mbah saya atau siapa lah. Gilir-gilir. Terserah jenengan. Tapi saya yang tidak bisa ini. Nah, kalau jenengan sampai mau mengakuisisi atau mengakui hak waris tanah saya, itu baru masalah buat saya sampean. Iya sampean. Kalau jenengan nyantolkan ke mbah saya itu terus ya ini nyantol kita tidak ada masalah. Tapi ketika jenengan harus jalur warisan, ini sih masalah. Nah, kira-kira gitu ya Mas. Sekitar nyantol tidak masalah, tapi ketika nanti akan menjadi warisan, jadi saya jenengan sertifikat G itu atas nama padahal punya mbah saya, ini yang jadi masalah. Kira-kira ada nggak indikasi ke sana? Ya, kalau penuturan jenengan itu ya, mungkin itu kan hanya 1-2 orang ya. Maksudnya gini, tentang pernasapan itu walaupun koyo-koyo leleh luweh, kalau saya itu leleh luweh ya. Tapi mereka yang menyantolkan itu pasti mempunyai tujuan yang sangat besar sekali. By design tadi sebenarnya. Kalau jenengan kan istilahnya hanya kalau nopo mengarah warisane mbah jenengan alah gerang kota, gitu. Ya maksud saya gini, kalau warisan saya itu punya negara kan besar kan. Nah, itu kan yang bikin saya katakan kan tujuannya kan tidak hanya nyampulok beberapa kota, tapi nyampulok beberapa negara. Nah itu memang Yahudi seperti itu, Pak. Makanya intinya kan ini. Maka bagaimana kedaulatan kita NKRI ini jangan sampai terpedaya kita dengan dalih agama, dalih hari ini juga dengan sholawatan untuk ini itu banyak sekali bendera-bendera agama lah gitu. Tapi mereka biasanya Mas, saya juga dengan ini media sosial pintar ya. Ketika dia yang memfitnah malah dia menuduh orang memfitnah.
Ini gimana Mas? Ya memang Yahudi Pak. Terus gimana maksudnya? Kok memang Yahudi gimana? Ini gimana ini? Ya? Liciknya itu ya kita belum anu ya. Kita tidak bisa menuduh bahwa itu orang Yahudi enggak. Cuman kalau melihat watak-wataknya itu kok persis gitu. Coba kita cara wong Jawane kapuranggan iki ketok lho. kapurangane ketok betul. Nek cara bahasa konco-konco itu di jalanan ambune iki ketok. Glibete kok Yahudi. Iya. Coba Iya. kita melihat di Palestina Betul begitu. pemalsuan makam Ya. gitu. Itu kalau di Indonesia kan persis itu Pak. Betul. Ya. Betul. Ya. Ratusan tahun di Palestina itu Oh iya, pemalsuan itu. saya ingat Mas. Di Indonesia Betul. itu Saya ingat kemarin di wilayah saya di daerah Candi Mulyo, di daerah Candi Mulyo itu juga ada hampir saja, maka sedang kita awasi juga. Ada makam yang memang di situ dikatakan ya rotos serem lah, istilahnya wingit, itulah seorang tokoh. Ini sudah dilirik dengan Habib Mas dari Demak. Tanpa saya memberitahukan, ada saya punya dokumennya. Jadi dari warga saya wawancarai, ada saya. Nanti kalau tidak percaya atau saya ada saya punya buktinya saya punya. Itu sudah mau dialihkan siapa itu? Ya, baru kita awasi, kita intai itu sejauh mana. Nah ini bukti konkret sampai ke kampung-kampung Mas. Ini bahaya juga. Nah itu kan berikutnya kan persis Yahudi itu Pak. Betul. Iya kita kalau kita melihat berita-berita ya, saya pernah searching di Google itu model Yahudinya orang Palestina yang menanamkan makam-makam di situ, yang memalsukan makam-makam itu tidak semua orang lihat seperti itu. Saya pernah membaca itu dia adalah yang suka memalsukan memalsukan makam-makam di Palestina itu adalah Yahudi 13. Padahal kan Yahudi 12. itu kan 12. Iya. Ini Yahudi yang 13. Berarti yang di kita itu Yahudi 14 ya kira-kira ya. Nah itu kan Betul. persis banget Pak. Oke. Gus Taufik, ini ada satu lagi Mas. Ini berita terbaru bahwa ini ada berita bahwa Kiai Imaduddin akan dipidanakan oleh pengacara Rizik Syihab. Namanya Dr. Haji Abdul Khoir Ramadan SHMH. Ini menurutnya tesis Kiai Imaduddin itu mengandung ujaran kebencian dan menghasut agar orang-orang tidak mempercayai Habib. Gitu ya. Ini rame ini, kita akan tunggu saja nanti bagaimana. Tapi saya suka ini menjadi cocok rame lah ini. Ya, kita akan lihat sudah ke ranah hukum ini. Ya, tapi menurut saya malah bersyukur jika nanti ke ranah hukum ini menjadi selesai, ada campur tangan negara, campur tangan yang berwenang untuk memberikan kontribusinya untuk bagaimana. Karena bagaimanapun juga ini meresahkan Mas, meresahkan sekali. Hari ini sangat resah. Kita terbelah menjadi dua. Satu adalah orang yang masih taklid buta dengan ya itu dari dulu, zaman dulu memang gitu kok. Nenek saya juga percaya bahwa itu duriah kok. Kenapa sekarang kok kita harus berbeda gitu. Itu kira-kira gitu. Tapi menurut saya tidak begitu juga. Hari ini berbeda. Hari ini sangat berbeda. Kalau dulu Mas Nyun Sewu, kita mau berbicara dengan orang yang di sana, nancau di sana, mungkin dari Candi Mulyo ke Bandungan itu saya harus punya kesaktian Mas, dan jenengan juga harus punya kesaktian sehingga saya bisa
apa nggawa aji pameling. Kalau dulu kan gitu nggih. Aji pameling sehingga panjenengan mudeng dengan apa yang saya maksud. Tapi hari ini kan dengan HP selesai. Ra usah duwe aji-ajian. Kira-kira begitu gitu. Punya kuota. Punya kuota, ada sinyal kan selesai gitu. Artinya memang zamannya berbeda. Iya. Oke, sudah terbuka semuanya. Oke, ini menarik sekali Mas. Jadi apa mungkin closing statement untuk teman-teman kita tentang pernasaban atau tentang kedaulatan kita ini. Terpenting adalah yang kedaulatan untuk menjaga bersama-sama dalam rangka 17 Agustus ini, hari kemerdekaan ini. Apa pesan panjenengan untuk semuanya? Jadi kita sebagai warga Indonesia, Ya. maksudnya ya, kita mestinya mempunyai jiwa yang rasa nasionalisme yang sangat tinggi, cinta tanah air. Iya. Gitu. Saya pernah membaca dari kitab Khazinatul Asrar, Ya. yang kurang lebih artinya, kalau lafadznya Arab saya kurang begitu hafal ya. Oke. Tapi Bisa nanti dilihat ya sendiri Iya, ya. monggo. Pemirsa Dilihat nanti sendiri. dilihat sendiri. kalau tidak salah itu nomor halaman 3 itu kitab Khazinatul Asrar itu seperti itu. Jadi tentang ini kaitannya karena rame-ramenya nasab, rame-ramenya sholawat apa ini. Ya. Ini sholat kita semua istilahnya semangat ingin mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi dengan Ya. lantaran sholawat. Tapi kan mestinya kita juga harus coro wong masakan itu harus urut. Tertib ya. Tertib ya, urut. Minyaknya dulu Ya. digoreng, minyaknya sampai mendidih, Ya. terus bumbu-bumbunya dimasukkan, Ya. terus selanjutnya itu bumbu-bumbunya mulut. Iya. Kalau langsung air terus nanti kok jangan sekali karena langsung nanti Ramatan ya. terakhir. Ramatan ya. Nah ini sama tentang fenomena sholawatan itu juga sama. Nah di dalam kitab Khazinatul Asrar itu disebutkan ya Pak. Ya. Jadi di situ seumpama pahala orang-orang yang membaca sholawat itu dikumpulkan, pahala orang satu dunia ini dikumpulkan jadi satu, pahalanya itu dibanding dengan satu huruf Al-Quran, satu huruf bacaan Al-Quran itu lebih utama satu huruf bacaan Al-Quran. Misalnya Bismillah ya. Iya. Baknya saja berarti ya. Iya. Itu pahalanya lebih banyak. Itu daun Nabi loh itu. Kalau ingin buka di dalam kitab Khazinatul Asrar ada. Nah itu saya, ya halaman 3 itu saya menarik dari situ. Itu berarti para kiai-kiai dulu itu sebenarnya sudah runtuh. Anak-anak kecil disuruh untuk belajar Iqra, Al-Baghdadi lah ya. Al-Baghdadi dan lain sebagainya. Turutan Alibata lah yang dulu dah ya. Terus sekarang ada TPQ gitu, Ya. Madin dan lain sebagainya. Setelah itu ketika sudah bisa membaca Al-Quran, Ya. baru pengenalan tentang kaitannya dengan sholawat dan lain sebagainya. Nanti enak rasanya. Ya. Tapi yang saya alami sekarang, ini seakan-akan terbalik Pak, atau mungkin memang terbalik. Anak-anak enggak enggak pernah belajar Iqra atau ngaji TPQ juga rasa-rasanya, tapi geruda-gerudu sholawatan. Yang penting gede ya. Gede-gedean gede. Pak repot nih. Ya. Itu toh Pak. Nah, ini. Makanya dari situ karena memang daun Nabi itu sangat ilmiah gitu, sangat ilmiah. Ya kalau kita itu runtut secara belajarnya Al-Quran dulu. Setelah Al-Quran kita mengenal tentang sholawat, insya Allah cara masakan itu enak banget. Iya. Miroso lah. Karena memang Al-Quran itu pengenalan makhluk kepada Khalik kan. Ya memang Al-Quran itu kan memang bagaimana tata kehidupan kita, Lah, tata kehidupan lah. Kira-kira begitu nih.
corone iki arep mlaku kepiye, arep ini piye, arep omong piye, arep mangan piye dan lain-lain kan. Buku panduan kehidupan. Iya, buku iya buku panduan. Oke, terus bagaimana tadi juga yang kedua tentang kedaulatan. Terancam atau enggak dengan adanya ini pemalsuan kuburan, pemalsuan sejarah NU, pemalsuan sejarah katanya juga pemalsuan sejarah ini proklamasi dan lain sebagainya ini ya gimana ya? Ya sangat terancam toh Pak, sangat terancam. Ketika suatu negara tidak punya sejarah, tidak punya cerita-cerita para pahlawan-pahlawan mereka, ketika kita akan mempertahankan negara jadi rasa-rasan Pak. Ini cara sudut pandang anak kampung gitu. Ketika di kampung itu kita tidak mengenal sing bobak di kampung itu, kita hidup di kampung nyantai-nyantai saja. Kalau kampungnya rusak, luwes kan. Artinya nggak ada rasa berbeni. Nah, berbeni itu. Kalau orang Jawa mengatakan kalau bisa itu ya ing ngarso sung tulodo, ing madya manungkarso, nek ora iso nang mburi tuturi, muga-muga handayani. Kan gitu kira-kira ya. Oke, saya juga pernah membuka Facebook Mas. Foto Pangeran Diponegoro itu hari ini sudah berubah menjadi fotonya, kalau tidak salah ya, menjadi fotonya Habib Lutfi Kanjeng Doro di Pekalongan. Ini gimana ini? Kacau kan ya? Nah nanti kalau itu dipasang di buku-buku kayaknya jangan tahunya ya itu. Nah ini tambah kacau lagi. Maka mungkin ya ini ya kita ulangi saja pesan atau usul saja lah kalau untuk di pendidikan yang di Purwasisa di pendidikan harusnya sejarah-sejarah seperti itu. Untuk PSBB kalau dulu PMP, kalau di mahasiswa kewiraan itu ditambah lagi agar anak-anak kita, generasi yang akan datang penerus bangsa ini tahu betul dengan sejarah yang sebenarnya. Kira-kira begitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ini sudah waktunya sudah habis. Ya, mungkin ada tambahan sedikit Pak. Siap. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Ramainya sekarang tentang pernasapan ini, kita harus bisa membedakan ya. Jadi kalau pemahaman saya niku antara nasab dan ilmu itu beda ya. Jadi peparingi Gusti Allah, peparingi Gusti Allah itu ada yang namanya wahbi, ada yang namanya, yang kedua adalah qismi. Nah kalau wahbi ini tidak bisa diikhtiari Pak, di antaranya nasab. Nasab ini tidak bisa diikhtiari. Misalnya ya, saya kok tadi anaknya wong Candi Mbok aku tidak anaknya Pak Joko. Lumayan ngono. Tidak bisa. Misalnya saya nggak bisa ya. Jangan Candi Mulyo, jangan Mulyo. Iya. Tapi ingin jadi anaknya apa Pak Jokowi gitu misalnya. Ini tidak bisa ya. Oke. Tadi yang apa Mas? Yang namanya wahbi. Ya wahbi ya. Karena saya itu kan putranya Mbah saya yang awal itu ya, yang saya tahu loh. Ini Mbah Ibrahim. Mbah Ibrahim mempunyai putra namanya Mbah Muhammad Samen. Mbah Muhammad Samen mempunyai putra namanya Mbah Wiryo Dimejo. Terus Mbah Wiryo Dimejo mempunyai putra namanya Muhammad Sarwan. Muhammad Sarwan mempunyai putra namanya Muhammad Taufik. Ini saya tidak bisa, ini diolah atik di piye-piye tidak bisa. Kok kayaknya mirip-mirip dengan yang lagi rame. Sarman itu. Bin Sarman itu ya oke. Berarti ada ya memang Jawa tenan ya. Iya, itu namanya wahbi. Jadi peparingi Gusti Allah yang tidak bisa diikhtiar. Terus yang kedua adalah qismi. Lah qismi ini paringi Gusti Allah tapi bisa diikhtiari. Contohnya ilmu. Lah ilmu itu kita bisa mencari Pak. Kalau nasab tidak bisa dicari.
ada kata-kata rajin pangkal pandai. Kira-kira gitu ya. Iya. Hemat pangkal kaya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Makanya yang kismi ini Iya, yang itu ya, pakai itu ya. itu ilmu. Iya. Nah, ilmu ini Siapa yang tekun ya dia dapat. Dia akan dapat. Termasuk harta. Iya. Harta juga kismi. Ini semua pemberian Allah. Kita bisa ikhtiar. Oke. Nek kepingin sugih, ya nyambut gawe. Kepingin pinter, golek ilmu. Artinya kita bisa membedakan walaupun itu terah, kita sebut terah saja, terah dari orang yang kaya, yang ningrat, tapi dia kok enggak belajar, ya tetap saja bodong ya. Iya. Itu toh. Tapi nggak bisa menjadikan dia nggak belajar menjadi terahnya berubah, ini nggak bisa ya, kira-kira gitu. Nah, yang perlu digaris Mau dijangkaukan pun nggak bisa ya. Yang perlu digaris bawahi dan garis bawahnya itu harus tebal. Iya. Ini harus dibedakan Iya. antara nasab dan ilmu. Iya. Jadi sering saya mendengarkan pidato-pidato itu ya, nasab dan sanad nasab dan sanad ilmu itu dicampur aduk. Niki kacau, Pak. Oh iya. Kalau sanad nasab kita tidak bisa mencampur. Bagaimana tidak bisa? Iya. Tapi kalau sanad ilmu, sanad dari guru itu sanad ilmu. Iya. Sanad ijazah ilmu ini bisa kita cari. Iya. Contoh seperti saya ya. Iya. Saya mendapatkan ijazah Rotibul Hadar dari Mbah Fakih Lamitan. Saya mendapatkan ijazah Wirdul Latif dari Mbah Kiai Hanan Abdul Hanan Kewakrian. Ini sanad ilmu. Saya setiap hari membaca. Saya setiap hari hadiah Fatihah ya dari habaib juga saya punya. Tapi ini tidak ranah nasab, tapi ranah ilmu. Dari siapapun, misalnya jenengan dari Einstein, pakai juga ya. Ilmu kan, HP itu. Thomas Alva Edison. Iya kan, kita pakai lampu, kita pakai uap, ya itu kan ranah ilmu ya. Iya. Oke, itu pakai HP kita pakai, laptop kita pakai. Jangan kita campur aduk, Pak. Kalau bukan laptopnya gaweane Kang Kiai Taufik Ragul kacau kita ya. Oke. Saya juga punya teman itu maka Al-Atos. Tapi beliau alim. Beliau juga sangat akhlaknya bagus sekali. Saya pun takdim. Ya karena keilmuannya, karena beliau juga akhlaknya baik. Jadi kena kerjawiyah lah istilahnya. Tapi memang kalau tadi kita garis bawahi, dan saya yakin beliau pun nggak ngerti. By design tadi ada aktor intelektual, kan nggak mungkin lah sebuah organisasi semua rahasia itu akan diutarakan, enggak. Tentara saja mau menyerang ke sana aja kadang nggak mudah loh. Apa ini maksudnya? Yang tahu jenderalnya kan gitu. Kira-kira begitu. Jadi tidak harus bahwa kita ini mengeneralisir semuanya menjadi seperti ini juga tidak, tapi tetap kita dalam tanda kita harus waspada hari ini bahwa kedaulatan NKRI dengan tanda-tanda tadi, sejarah dipalsukan, makam dipalsukan, gitu toh. Maka kita ini, menurut saya ini sudah darurat, harus kita waspadai sebagai warga negara tentunya, bukan sebagai siapa-siapa, bukan sebagai keturunan siapa-siapa, tapi sebagai warga negara yang baik harus kita bahu-membahu untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, sejarah NKRI yang sama-sama kita cintai. Gitu? Oke? Oke. Terima kasih. Ini yang bisa kita bahas bersama Gus Taufik di malam hari ini. Sampai yang satu ini habis baterainya ini. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi di edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.